Ya. Bismillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah pemilik Room Webex, Bu Umi Tira Lestari, yang sudah memberikan roomnya pada kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Gosmat Gorontalo, Bapak Hamzah IP STMT, Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, yang alhamdulillah malam ini bergabung. Beliau mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, yang saya sapa beliau, Bapak Haji Abdul Rashid Numba MH. Selamat bergabung, Pak. Para pengurus dan jajaran Gosmat yang saya hormati, para panelis yang alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bergabung dalam webinar malam edisi Gosmat edisi ke-17 dengan materi pemaparan interaktif bersama live workshop penilaian LKS, LKPD dengan media pembelajaran digital. Insya Allah sebentar akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Muhammad Mahfudin. Bapak Ibu sekalian, ya guru hebat, pada kesempatan ini, mari pada kesempatan ini kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Gorontalo yang mewakili Bapak Kandepak yang tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah beliau akan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Haji Abdul Rashid Numba MH, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati Ibu Haja Herlina Ohi, kami hormati Musa Iti, kami hormati rekan-rekan guru tingkat Islam Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya Ketua FPI Kota Gorontalo Pak Sutarjo Babutungan, kemudian Pak Muhammad Mahfudin dan Pak Bambang, Bapak dan Ibu sekalian, guru hebat, semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita semua diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dan bermuajah walaupun melalui layar monitor kita masing-masing. Salawat dan taslim pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan para keluarganya. Kita berharap semoga kita semua menjadi pengikut setia dari ajaran beliau dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, siang tadi saya ketemu dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Saya ingin menyampaikan salam dari teman-teman yang akan ikut webinar pada malam ini, tetapi beliau keduluan menyampaikan agenda kegiatannya pada malam ini bersamaan dengan kegiatan kita
pada saat ini. Yakni beliau akan melakukan webinar juga dengan teman-teman yang ada di Madrasah Al-Islah, dan saya tidak bisa menyampaikan apa lagi karena bersamaan waktu dengan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, malam-malam sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sutarjo, Pak Bambang, dengan Pak Mahfudin, bahwa walaupun tidak langsung kepala kantor Kementerian Agama yang membuka kegiatan kita pada malam ini, saya menyampaikan salam hormat kepada teman-teman sekalian atas nama kepala kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kegiatan malam ini sungguh merupakan hal yang sangat istimewa. Yang pertama adalah berbarengan masih suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, juga Pak Muhammad Mahfudin hari ini juga menjadi merayakan milad. Yang keberapa Pak Mahfudin kalau bisa saya tahu? 17 Pak Mahfudin ya? 17 tahun, Pak. Barakallah fi umurik, dan Amin. mudah-mudahan sehat lahir dan batin, panjang umur, berkahi keluarganya, tambah sukses selalu. Amin. Yang kedua, Amin. saya terus terang malam ini adalah hal yang baru bagi saya untuk beradaptasi dengan Webex, aplikasi Webex pada malam ini. Karena sebelum-sebelumnya kita dan kami sering masuk pada aplikasi Zoom, dan malam ini adalah aplikasi Webex. Saya berusaha untuk bisa ketemu dengan yang punya ahli di Webex ini, Pak Bambang, cuma apa daya tidak ketemu. Saya berusaha sampai jalan-jalan ke perumahannya tadi, ke lokasi perumahannya, tapi memang tidak sempat ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. ya berkat bimbingan dari teman-teman, termasuk Pak Sutarjo, walaupun berada di luar daerah, di Terima kasih. Mondo, bisa membimbing kami sampai bisa masuk dalam room ini. Untuk kegiatan malam ini, saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kegiatan ini akan lebih menambah kalau istilahnya pada masa pandemi persoalan imun, mudah-mudahan akan menambah imun dari teman-teman guru PAI yang masuk dalam room ini untuk bisa berkinerja lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk teman-teman sekalian atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, dan atas restu Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Gorontalo yang sudah memberikan arahannya sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, baiklah tiba saatnya kita pada webinar malam ini dengan tema interaktif bersama Level Set penilaian LKS dengan media pembelajaran digital. Sebelum kami serahkan pada Pak Mahfudin, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau, ya.
Pak Muhammad Mahfudin lahir di Banyumas 30 Oktober ya. Ini hari ini alhamdulillah adalah hari ulang tahunnya dan ini adalah kado buat kita semua untuk malam hari ini. Beliau sehari-hari adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 10 Kota Barat, Kota Gorontalo. Adapun beberapa pengalaman beliau di organisasi, beliau juga sebagai kepala bidang di kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Akpai Provinsi Gorontalo ya tahun 2000, Ketua KKG PAI Kota Gorontalo 2012 hingga saat ini, dan SRB Pusdatin Kemdikbud tahun 2020. Beliau juga sebagai tim penyusun soal Wesbenpai Provinsi Gorontalo 2013 hingga 2020. Juga beliau sebagai tim penyusun soal Wasbenpai pada Pendidikan Kesetaraan Provinsi Gorontalo 2018 hingga 2020. Beliau juga mengembangkan yaitu tentang pengembangan aplikasi penilaian K13. Pendidikan beliau S1 adalah pendidikan bahasa Arab IAIN Purwokerto, Jawa Tengah. S2 jurusan pendidikan agama Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan adapun nomor yang bisa dihubungi adalah 052 1144 4426 ya, ada YouTube dan videonya. Jadi saya kira itu untuk CV beliau. Jadi sepenuhnya waktu berkaitan dengan webinar malam hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Mahfudin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Teman-teman guru hebat yang luar biasa, teman-teman panitia, terutama teristimewa pada host pada malam hari ini, saya terucapkan terima kasih atas waktunya, dan teristimewa sekali kepada senior-senior saya, kakak-kakak saya di Kosmat yang telah memberikan waktu dan ruang kepada kami untuk berbagi apa yang sedikit kami tahu. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami tahu, dengan berbagi, mudah-mudahan bisa lebih banyak yang kami tahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita membuat LKS yang interaktif gitu. Kalau kita mungkin sudah sering mengadakan evaluasi yang sudah familiar bagi kita, ada Quizzes, ada Kahoot, ada Microsoft Form, ada Google Form, dan lain-lain. Pada malam hari ini kita akan mempraktekkan belajar sedikit tentang sebagian ilmu dari live worksheet. Jadi live worksheet ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, dan bukan hanya untuk membuat LKS saja, tapi termasuk juga ada livebook dan lain-lain gitu. Nah, khusus pada malam hari ini kita akan mencoba mempraktekkan beberapa soal menggunakan live worksheet gitu. Jadi sebelum kita praktek, kita akan sedikit membahas langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita akan masuk di liveworksheet.com. Yang pertama, kita masuk di liveworksheet.com itu kita akan melakukan registrasi sebagai guru, ya, sebagai teacher. Nah,
Ini adalah halaman ketika kita baru masuk liveworksheet.com. Jadi ini masih awal, kita belum login dan belum membuat akun. Setelah itu kita ketika login sebagai guru, ini ada beberapa isian yang harus kita isi, terutama yang ada di bagian required information gitu. Jadi itu yang terkotak itu ada, itu yang harus kita isi. Kemudian setelah itu kita isi semua, kemudian kita cek di saya bukan robot. Kemudian terakhir kita checklist di I've read and accept the team of us. Kemudian kita klik register. Setelah kita register, kemudian setelah email kita daftarkan di data ini, maka akan muncul konfirmasi di email kita. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita kurang klik saja yang paling panjang itu, yang http://www. dan seterusnya. Nah, setelah klik, maka akun kita sudah jadi begitu. Ini contoh setelah kita akun kita sudah aktif dan sudah kita bisa gunakan. Nah, setelah kita gunakan dan kita login, maka kita baru masuk ke halaman kerja Live Worksheet. Ya. Kemudian setelah kita masuk di Live Worksheet, kita yang pertama yang paling utama adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kita akan membuat LKS interaktif gitu. Jadi yang kita klik adalah Make Interactive Worksheet, kemudian Get Started. Setelah kita klik, maka akan muncul kotak dialog. Kita diminta mengupload file. Jadi sebelum kita membuat soal di Live Worksheet, kita harus menyiapkan dulu. Kita menyiapkan dulu soal dalam bentuk PDF, JPG atau PNG. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan 3 kategori ini, PDF, JPG atau PNG dengan limit 5 MB. Ya. Nah, setelah kita upload dan kita sudah login, sudah upload, ini beberapa fitur di Live Worksheet setelah kita upload soal. Ya. Jadi ada text box itu untuk membuat skrip. Nah, skrip di Live Worksheet ini sangat sederhana dan mudah sekali diingat. Ya. Biasa yang kita sering lihat, namanya skrip itu panjang-panjang dan lain sebagainya dan rumit. Tapi kalau di Live Worksheet ini sangat sederhana. Nanti kita akan praktekkan secara langsung. Kemudian selain text box untuk membuat skrip, ada juga untuk preview atau pratinjo. Jadi setelah kita buat itu soal, kita pasang skrip, kita bisa pratinjo dulu, dicek. Kemudian ini adalah untuk menyimpan lembar kerja. Jadi setelah kita yakin sudah bagus semua, sudah fix, maka kita simpan. Kalau belum berarti kita harus edit lagi. Nah, kemudian yang ini adalah untuk membatalkan atau menghapus lembar kerja. Ya, atau kita tidak jadi buat itu mungkin soal yang akan kita buat. Kemudian ini adalah untuk update background dokumen Live Worksheet. Ini adalah contoh pada malam hari ini, insya Allah kita akan praktekkan ada 8 macam soal. Ya, 8 macam soal yang akan kita coba buat. Ini adalah contoh pilihan ganda atau multiple choice. Ya, multiple choice. Ini adalah contoh dari mata pelajaran agama. Ini soal nomor 1 ini soal yang belum terpasang skrip sama sekali gitu. Nah, setelah terpasang itu seperti apa? Ya itu.
Jadi di optionnya, option A, option B, option C, dan option D, kalau memungkinkan ada option E sampai ke option N tidak masalah. Jadi untuk option yang benar dipasang scriptnya itu cuman select titik 2 yes. Cuman seperti itu, select titik 2 yes. Dan untuk option yang jawabannya salah atau yang bukan jawabannya, itu kita kasih script select titik 2 no. Jadi kalau optionnya ada 4, maka yang tiga option kita taruh kotak script dengan script select no ada 3 dan select yes ada 1. Sangat sederhana. Ini contoh soal yang multiple choice. Kemudian untuk soal drop and down. Drop and down itu ada pilihan kemudian dia suruh memilih begitu. Bukan seperti kalau pilihan multiple choice kan A, B, C, D langsung kelihatan semua. Tapi kalau di drop and down, dia ada kotak, kemudian di situ ada beberapa pilihan. Nanti setelah kita pilih, kemudian kembali lagi menjadi di kotak situ. Jadi ini contohnya. Ya. Jadi di kotak itu di bawah, itu nanti yang peserta didik harus menjawab. Ini contohnya ini misalkan perhatikan Quran surah Al-Kafirun di bawah ini gitu. Nah, bacaan dari ayat yang ada di sini kemudian nanti di kotaknya kita pasang skripnya cuman cos kemudian jawabannya. Jawaban dan pengecohnya. Jawaban dan pengecoh itu cuman dipisahkan oleh garis miring. Ini di sini ada 3 jawaban, ya, ada 3 jawaban. Yang pertama la a'budu ma ta'budun, itu jawaban pertama. Jawaban kedua kul ya ayyuhal kafirun, dan jawaban yang ketiga wala ana abidum ma abattum. Nah, untuk jawaban yang benar kita kasih tanda bintang. Ya, kita tanda bintang. Nah, untuk jawaban yang salah tidak dikasih tanda apa-apa gitu. Kemudian untuk soal yang berikutnya, ini contoh soal drag and drop. Ya, drag and drop itu drag artinya pindah, drop itu artinya kita taruh gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi ini ada beberapa kunci jawaban yang di bawah. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 6. Nah, ini nantinya akan dipindahkan ke kotak-kotak ini untuk menyesuaikan ini ayat keberapa. Nah, jadi nanti siswa suruh memindahkan. Ini yang nomor 2 ayat yang keberapa. Kemudian siswa suruh memindahkan lagi dan tepat. Soal drag and drop. Kemudian skripnya juga sangat sederhana. Drag ini untuk yang mau kita pindahkan, ya. Jadi untuk yang di bawahnya kita kotak dengan kotak script, ya. Kemudian di scriptnya cuman titik 2 drag titik 2 drag titik 2 ini akan kita pindahkan ke kotak drop titik 2. Kemudian drag titik 2 akan kita pindahkan ke drop titik 2 1. Karena ini jawabannya yang atas.
Dan drag titik 24 ini akan kita pindahkan ke drop titik 2 ini yang ayat 6 akan kita pindahkan ke drop titik 23. Ini contoh drag and drop. Jadi sudah ada 3 soal, multiple choice, kemudian apa tadi ya? Lupa. Drop and down dan drag and drop. Kemudian soal yang berikutnya, yang keempat, yaitu membuat join with row. Soal join with row ini sama seperti kita membuat garis penghubung antara soal dengan jawaban. Ini misalkan kita menghendaki anak-anak untuk menghubungkan antara suatu ayat dengan arti. Atau kalau di kelas 1 atau kelas TK misalkan untuk menghubungkan antara gambar dengan nama benda. Biasanya seperti itu. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana di soal join with arrow ini untuk membuat garis penghubung yang sesuai. Ya. Ini adalah skripnya sangat sederhana. Nah, kalau ini yang nomor 1, bismillah, dengan artinya ini sudah saya taruh karena ini hanya sebagai contoh supaya anak-anak siswa kita sudah tahu, oh kita harus buat garis seperti ini. Jadi skripnya join 1 sama dengan join 1. Kemudian join titik 2, nanti ketemunya harus join titik 2. Join titik 3 ketemu dengan join titik 3 dan seterusnya. Sampai berapapun yang kita kehendaki dari siswa untuk dihubungkan. Kemudian menginput MP3. Jadi kita ini salah satu keistimewaan di Live Worksheet ini, kita bisa input MP3. Ini yang tidak bisa kita lakukan di LKS versi paper. Jadi ini di sini nantinya saya kasih jarak sedikit. Di sini nanti ada tombol untuk MP3 yang anak-anak harus dengarkan. Kemudian yang untuk menjawab jawabannya. Ini contoh yang sudah jadi. Jadi skripnya pun sangat sederhana. Play MP3 atau play MP3 titik 2. Nah, setelah itu langsung muncul kotak dialog supaya kita mengupload MP3 yang ada di perangkat kita. Ya. Kemudian kalau yang di bawahnya ini adalah sama seperti di contoh soal nomor 1 tadi, multiple choice tadi. Jadi ini artinya kesinambungan antara soal dalam bentuk MP3 supaya anak-anak dengarkan, kemudian dia suruh menjawab gitu. Jadi nanti bentuk soalnya pun bisa divariasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah MP3, kita juga bisa menginput dalam bentuk video dari YouTube. Ya. Jadi di soalnya memang sudah kita format ada kurang lebih beberapa jarak yang kira-kira kita akan tempati untuk memutar video. Untuk memutar video. Iya. Kemudian skripnya pun sangat sederhana. Jadi setelah kita kasih kotak untuk skrip, kemudian kita kurang copy link YouTube-nya saja di skrip situ, kemudian enter. Kemudian soal yang berikutnya yang ke-7 ini adalah checklist. Ya, kita lebih mengenalnya lebih familiar bagi kita soal checklist gitu. Jadi mana yang betul itu suruh dicek oleh
oleh di checklist oleh peserta didik kita. Ya, jadi suruh checklist di kotak. Kemudian soal yang ke-8 adalah isian singkat. Ya. Isian singkat ini yang tidak memerlukan kira-kira yang jawabannya tidak banyak gitu. Jadi yang sesederhana mungkin, karena skripnya itu adalah jawaban memang yang tidak pakai skrip malah ini. Jadi langsung jawabannya langsung yang kita taruh di dalam kotak situ. Jadi jawabannya langsung. Jadi nanti secara otomatis ketika siswa menjawab sama dengan yang kita tulis di kotak jawaban, maka jawaban siswa akan benar. Jadi Bapak Ibu itu mungkin sebagian tentang live worksheet teorinya. Jadi setelah ini kita akan praktekkan bagaimana kita membuat yang 8 soal tadi. Ya, yang 8 soal tadi kita akan praktekkan langsung di liveworksheet.com. Saya stop sharing dulu. Kemudian kita silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau langsung ikut, silakan. Ini live worksheet saya. Oke. Ini live worksheet ketika saya sudah mendaftar tadi. Jadi ketika Bapak Ibu belum mendaftar, maka di sini tadi ada register sebagai teacher itu dulu, kemudian melakukan registrasi seperti langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah registrasi, maka ini adalah tampilan tentang live worksheet atau halaman kerja live worksheet. Nah, ini ada beberapa bagian di live worksheet, ada home, ada about the site. Di home ini, di sini ada beberapa, agak loading saya punya. Jadi di live worksheet ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, nanti insya Allah kita akan kenal lebih jauh, yang lain-lain sepintas ya, karena saya kenalkan. Nah, ketika akan membuat soal, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama kita klik adalah yang tengah sini, ya. Klik, kemudian get started. Iya. Nah, ketika kita klik di sini, maka otomatis nanti akan ada, ini internet saya lagi agak loading ini. Saya coba matikan dulu videonya. Nah, ini ya. Jadi setelah kita klik make interactive worksheet, maka kemudian ini klik get started, maka akan muncul kotak dialog, kita suruh mengupload file. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita klik pilih file. Pilih file, maka akan terhubung ke laptop kita. Ya, ke laptop kita, kemudian kita pilih soal yang sudah kita siapkan. Nah, kebetulan untuk soal saya sudah menyiapkan dari 8 kategori itu jadi menjadi satu file. Kurang double klik, kemudian sudah muncul nama filenya di situ, kemudian upload. Kita tunggu sebentar. Ya. Maka soal kita sudah muncul, ya.
Sudah muncul. Ya. Di sini soal yang sudah saya buat dalam bentuk PDF. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ini masih kosong, belum pasang skrip. Kemudian nomor 3, ini nomor 1 pilihan ganda. Nomor 2 nanti yang kemudian nomor 4 menghubungkan. Nomor 5 ini nanti untuk MP3. Nomor 6 ini nanti untuk video YouTube. Dan nomor 7 ini untuk checklist. Dan nomor 8 untuk isian singkat. Ya. Kita akan coba langsung untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama multiple choice. Jadi yang pertama ini yang tadi saya bilang ada beberapa fitur. Ya, ada beberapa fitur ini. Ada untuk membuat kotak script. Jadi kita klik dan drag ya di option jawaban. Oke. Setelah itu kita klik select (2) no, karena ini bukan jawabannya. Kemudian kita bikin lagi untuk soal yang kotak yang kedua, jawaban yang kedua. Kita pasang script lagi, select (2) no. Karena ini jawabannya adalah yang D ya. Kita bikin lagi, pasang scriptnya, select (2) no. Dan yang terakhir untuk multiple choice, select (2) yes. Nah, setelah kita pasang script, kita bisa coba preview. Ya. Jadi ini jadinya nanti seperti ini. Ya. Ya. Nah, ketika diklik kok jadi kuning semua gitu. Karena diklik semua. Jadi untuk membatalkan kita klik lagi. Ya. Jadi ini adalah jawaban yang betul. Kita akan tes di preview. Kita coba lihat. Kemudian untuk agak loading, ini saya punya internet sekarang. Live worksheet preview. Oke, nanti satu kali. Oke, kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu yang drop and down. Jadi kita akan bikin kotak dialog di soal nomor 2 untuk membuat script. Untuk membuat script, kemudian scriptnya adalah source (2) kemudian jawabannya, jawaban dan pengecohnya. Misalkan ini jawaban yang benar adalah
wala ana abitumma abatum, kemudian garis miring. Nah, karena wala ana abitum abatum adalah jawaban yang benar, maka di depannya taruh bintang. Iya, taruh bintang. Kemudian untuk pengecohnya tanpa bintang. Misalkan untuk pengecohnya kul inna ayyuhal kafirun. Kemudian ini contoh soal yang sebenarnya tidak bagus karena sangat sederhana. Nanti Bapak Ibu kurang menyesuaikan. Kemudian misalkan wala antum ya. Ini contoh ada 3 pilihan jawaban. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu drag and drop. Drag and drop ini di sini adalah tempat untuk jawaban, dan yang di bawahnya ini adalah jawaban yang akan kita drag, kemudian drop di kolom jawaban. Kita misalkan di kolom jawaban sini kita taruh kotak dulu, script dulu. Dengan script drop .2 1. Kemudian bikin lagi di bawahnya drop .2 2. Bikin lagi di bawah drop .2 3. Kemudian drop .2 4. Nah, setelah itu kita baru akan cari jawabannya. Nah, misalkan yang ayat ini adalah ayat ke-1 itu, yang ke-1 adalah yang di nomor 2. Maka script yang ada di sini adalah drag .2 2, karena jawaban ayat 1 akan kita drop di kotak drop .2. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah yang ini, maka yang akan di drop di titik 1 adalah ayat yang ini. Jadi kita kotak, kemudian script drag .2 1. Kemudian ini yang 4. Ini adalah jawaban ke drop 4. Jawaban untuk drop 4, maka di sini kita ketik drag .2 4. Dan yang terakhir ayat yang ke-6 ini adalah jawaban dari drop 3. Maka di sini tulis drag .2 3. Kemudian untuk soal yang berikutnya, yang keempat adalah join with row. Join with row itu suruh menghubungkan antara soal dengan jawaban. Jadi sama, kita kasih kotak script kul ya ayyuhal kafir, misalkan ini soal yang pertama, ini pasangannya mana. Jadi yang ini kita tulis join sama dengan 1. Nah, boleh bikin ininya dulu. Kemudian join
titik 2 2, kemudian join, mohon maaf terlalu lebar kotaknya, bisa kita perkecil sesuaikan dengan kemudian ini yang ketiga, join titik 2 3, dan yang terakhir join titik 2 4. Nah, kita akan mencari pasangannya sekarang. Join 1 pasangannya adalah ini, ya. Maka di pasangannya juga sama skripnya. Join titik 2 1. Kemudian join 2 pasangannya wala ana abiduma, dan saya bukan penyembah apa yang aku tidak akan menjadi penyembah. Pasangannya adalah ini. Jadi untuk kotak ini kita taruh script join titik 2 2. Kemudian yang ini adalah pasangan dari join 4. Jadi join titik 2 4. Kemudian yang ini kita yang terakhir join titik 2 3, ya. Jadi sudah 1 2 3 4. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah input MP3. Jadi kita taruh kotaknya dulu. Kotak untuk MP3 ini tidak harus terlalu besar. Jadi pasang kotaknya dulu, kemudian scriptnya play MP3 kemudian titik 2, maka akan secara otomatis muncul upload jauh MP3, kemudian suruh cari. Jadi saya akan coba MP3 yang ada di laptop saya, pilih file, dan akan masuk ke laptop. Nah, sudah. Kemudian kurang kita upload, ya. Maka di sini sudah ada MP3-nya. Jadi nanti siswa suruh mendengarkan MP3 itu. Kemudian di sini karena ini pilihan ganda, maka multiple choice dari soal itu siswa untuk mengetahui ini ayat keberapa begitu. Jadi skripnya sama seperti multiple choice tadi, yaitu select titik 2 select titik 2 yes no misalkan. Saya belum tahu persis ini ayat keberapa, jadi ini sekedar contoh saja. Nanti jawaban yang benar menyesuaikan. Kemudian misalkan nomor 2 select titik 2 no. Kemudian select titik 2 yes. Nah,
Berarti yang terakhir no. Ya. Agak loading. Oke. Select titik 2 no. Oke, kemudian yang keenam untuk upload apa namanya, video YouTube gitu. Jadi kita kasih kotak agak besar supaya videonya jelas anak-anak menontonnya. Kemudian kita cari link YouTube-nya ya. Misalkan kita cari misalkan video YouTube, berarti kita langsung dari YouTube juga boleh. Kita mau tambahkan YouTube misal ya, ini hanya contoh saja, contoh bagaimana cara kita. Oke, kita copy ya. Kita copy linknya, kemudian kita kembali ke live worksheet, kemudian kita paste di situ linknya, kemudian enter, sudah jadi. Kemudian yang penting sudah linknya di situ, nanti ketika kita share ke siswa itu sudah jadi. Kemudian untuk optionnya sama seperti tadi multiple choice, karena ini sifatnya apa namanya, soal pilihan ganda yang siswa harus melihat link YouTube. Misalkan di sini, misalkan select titik 2 yes. Kemudian yang kedua select titik 2 no. Yang ketiga select titik 2 no. Kemudian terakhir select titik 2 no. Karena jawabannya yang A lah, katakanlah seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari halaman terakhir kurang nomor 7 dan 8, ini misalkan siswa suruh menjawab checklist gitu. Ini siswa misalkan berikut ini yang termasuk nama-nama malaikat. Yang nama malaikat ini misalkan ini adalah nama malaikat, maka di skripnya kita ketik tik TICK titik 2 yes ya, sangat sederhana. Kemudian yang kedua, ini nama Mikail juga nama malaikat, kita klik TICK titik 2 yes. Nah, kita mungkin tidak usah semua ya, sebagian saja. Kemudian katakanlah 6 saja dulu. Ini juga nama malaikat titik 2 yes. Nah, 4 saja. Ini satu lagi, ini yang bukan. Jadi untuk jawaban yang bukan, kita klik tik TICK titik 2 no. Cuman seperti itu ya.
Jadi nanti untuk skripnya saya share screen di PowerPoint saya. Kemudian untuk jawaban singkat. Jawaban singkat ini misalkan ini siswa suruh mengisi kotak-kotak ini, maka kita langsung tanpa skrip ya, tanpa skrip kita langsung tulis jawabannya di sini. Misalkan 7 tambah 2 adalah 9. Jadi langsung kita klik di situ. Nah, kemudian di sini 100 sama dengan 51 tambah 49. Kemudian di sini rukun Islam ada 5. Ya. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jadi langsung jawaban yang kita tulis di sini. Jadi bukan lagi skrip. Nanti secara otomatis ketika kita share ke siswa jawabannya tidak akan nampak gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah yang kedua adalah ke kota Madinah. Oke. Jadi sudah kita pasang skrip semua untuk 8 model soal. Kita akan coba simpan ya. Kita akan coba simpan. Iya. Kalau di sini ada 2 pilihan, apakah kita akan share ke maksudnya supaya soal kita dilihat oleh orang lain atau hanya akan kita pakai sendiri gitu. Jadi kalau sendiri ya langsung ya no, I want to keep, I prefer. Tapi kalau kita suka berbagi, kurang klik yes, I want to share my worksheet. Nah, kalau di sini nanti ada beberapa isian yang Bapak Ibu harus isi. Tapi karena ini hanya soal latihan, supaya tidak membingungkan orang, maka saya pilih yang no, I want to keep it private. Kita klik, kemudian di sini akan diminta kita suruh kasih nama nama soal kita, identitasnya. Misalkan kita kasih nama penilaian tengah semester percobaan misalkan. Kemudian save. Setelah klik save, maka ini adalah link yang bisa kita share kepada peserta didik gitu ya. Nah, kita mau coba soal yang sudah kita buat itu, kita coba mau analis lagi juga boleh gitu. Kita mau lihat, kita mau kerjakan. Sebetulnya tadi sebelum di save kita analis dulu atau preview dulu gitu. Cuman ini jaringan masih agak loading, masih berputar, kita sambil tunggu sedikit Bapak Ibu. Agak lama ini ya. Saya coba ini saja. Link. Saya kopikan ke Oke, itu yang sudah tersimpan. Kita tutup oleh ini yang sudah jadi kurang kita lihat my worksheet. Nah, ini yang barusan kita buat penilaian tengah semester percobaan. Nah, ketika kita akan ujikan ke siswa, misalkan kita buka, kemudian kita copy link yang ada di sini ya. Kita copy aja. Iya. Kemudian kita bisa share ke siswa kita. Saya coba share di
Saya coba share di chat ya. Nanti Bapak Ibu mau mencoba untuk kan gitu. Saya stop screen dulu. Stop sharing dulu, kemudian saya coba ke chat, saya share untuk link soal yang sudah saya buat. Bapak Ibu boleh mencoba untuk mengerjakannya. Saya kira itu sepintas tentang pembuatan LKS menggunakan live worksheet. Saya sudah share soal yang sudah saya buat tadi. Bapak Ibu bisa langsung mencoba untuk mengerjakannya. Untuk sementara terima kasih Pak Bambang. Nanti bisa kita lanjutkan untuk ditanya jawab atau mungkin setelah peserta mengerjakan soal yang sudah saya share di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahfudin. Luar biasa materinya malam hari ini yang sudah begitu banyak menyampaikan berkaitan dengan LK yang sangat interaktif. Kalau saya lihat tadi tidak salah ada 8 model LK yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung 114 partisipan. Ini sangat luar biasa. Sebagai hadiah ulang tahun juga untuk Pak Mahfudin. Bapak Ibu sekalian, guru hebat, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, jadi diingatkan sekali lagi yang untuk mencoba latihan yang diberikan kepada Pak Mahfudin dan sesuai dengan waktu untuk sesi tanya jawab jam 9 lewat 10 menit. Tapi kalau memang saat ini ada yang sudah akan menyampaikan pertanyaan, jadi dipersilahkan. Saya mau cek yang ada raise hand. Saya akan mulai. Ya. Ini dari mana ini? Pak, ya. Oke, ada Pak Sutarjo ini ya. Oke, Pak Sutarjo. Ya, silakan Pak Sutarjo. Baik, terima kasih Bapak host yang hebat, Bambang Rianto MPD. Luar biasa materi pada malam hari ini oleh Muhammad Mahfudin. Ini kami sangat tertarik dengan materinya. Dan ini sesuatu juga yang baru buat kami. Olehnya kami sebetulnya ingin mencoba untuk menyelesaikan sampai di mana cara kerja daripada link yang sudah Bapak bagikan, tapi kami belum melihat Bapak narasumber hebat. Kami belum melihat link yang akan diuji cobakan, sehingga kami akan langsung praktekkan seperti apa cara kerja dari model ini, gitu. Jadi itu yang pertama, karena belum mencoba, jadi kami bertanya seperti apa cara penilaian kepada peserta didik dan hasilnya nanti mungkin hanya diketahui oleh guru itu. Jadi kalau dapat juga bisa ditampilkan oleh narasumber ketika kami sudah mengisi linknya, hasilnya itu seperti apa, sehingga kami bisa mengetahui atau kita sebagai pendidik, guru itu sudah mengetahui berapa orang siswa yang mengerjakan dan bagaimana bentuk daripada kerja LKS ini. Ya, itu dulu Pak narasumber hebat. Terima kasih. Terima kasih juga Pak host
Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita mau lihat ada dari partisipan, ada Pak Hermansah. Ya, oke, silakan Pak Hermansah. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga kepada narasumber, luar biasa informasi yang di-share pada malam hari ini. Baik, yang saya tanyakan tadi kurang lebih mungkin sudah ditanyakan yang pertama tadi terkait dengan progresnya, apakah kita bisa melihat progres aktivitas siswa ketika mengerjakan soal. Terus yang kedua terkait dengan jawaban-jawaban singkat ini, itu mungkin nanti teknis sekali ya, karena apabila hurufnya misalnya kurang A atau kurang H, salah satu huruf itu apakah itu langsung salah atau bagaimana? Itu juga menjadi apa namanya ya, untuk penilaian anak-anak. Jangan sampai anak-anak dirugikan. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Moderator. Oke, ya, terima kasih Pak Hermansah. Ya, satu lagi, siapa ini? Pak Budi atau Bu Budi? Ya, dipersilakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. sumber dan host yang sudah memberikan kesempatan kepadanya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini tentang worksheet yang live ini. Apakah siswa ketika mengerjakan itu harus memiliki akun terlebih dahulu atau tidak? Yang pertama. Kemudian apakah Livebox ini bisa diintegrasikan dengan LMS seperti Google Classroom atau lainnya? Yang terakhir, apakah ada saya tadi agak kurang ini yang jadi ketika membuat skripnya itu tuh petunjuk-petunjuk skrip kayak tadi select yes, ini semua itu ada nggak di fitur worksheet? Atau mungkin Pak narasumber mungkin bisa memberitahukan mungkin untuk skrip-skrip yang dibutuhkan untuk membuat soal. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung 3 dulu ya. Jadi Iya, Bapak host mohon izin. Ya. Mohon izin untuk disampaikan ke narasumber kalau bisa link yang tadi sudah dibuatkan itu di-share di chat supaya kami bisa mencoba untuk mengisi atau mengerjakan seperti apa cara kerjanya gitu. Mohon izin. Terima kasih. Sudah Pak Mahfudin ya? Sudah. Oh, sudah Pak Sutarjo. Sudah. Ada di chat. Ya. Oh ya, baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan Pak Sutarjo, Pak Hermansah, dan Pak Budi. Jadi dipersilahkan Pak Mahfudin. Ini pertanyaan Pak Sutarjo, Pak Hermansah ini hampir sama tentang cara kerja. Kalau Pak Budi ini tentang apakah siswa ini butuh akun email terlebih dahulu ya, akun. Kemudian petunjuk cara pembuatannya apakah ada di live worksheet itu. Silakan Pak Mahfudin. Ya, terima kasih. Untuk link sudah saya share di itu, maksudnya memang apa namanya, supaya bisa langsung dicoba. Ada di chat itu. Mungkin Pak Bambang bisa lihat, bisa menemukan? Bisa ada. Ada ya. Nah, Ada. Pak Bambang bisa mengerjakan, coba. Bisa dikerjakan atau tidak? Kemudian sambil mengerjakan, kemudian apakah siswa harus punya akun terlebih dahulu? Itu tidak. Jadi siswa tidak harus punya akun. Ketika siswa punya link dari guru, maka dia bisa langsung mengerjakan. Ya. Kemudian untuk integrasi, kalau ke Google Classroom belum pernah coba, tapi kalau dengan tim itu bisa diintegrasikan. Microsoft Team itu. Jadi Microsoft Team itu lebih terbuka kepada semua link-link yang lain. Ya. Jadi kalau dari Microsoft Team itu menggabungkan Google Classroom saja bisa gitu. Kemudian ini live worksheet bisa juga kita integrasikan dengan Microsoft Team. Ya.
Kemudian untuk skrip di PowerPoint saya juga sudah ada yang sudah saya share di Pak Bambang, sudah share di itu ya, di chat ya. Sudah, ya. Oh iya, nah jadi skripnya sangat sederhana. Nanti kalau apa namanya diperlukan lagi cuman di dalam bentuk satu file PDF nanti saya buatkan. Kemudian sebenarnya di live worksheet itu di home itu ada tutorialnya. Nah, ada tutorial. Ketika mau input soal pun ada tutorial gitu. Saya coba, cuman ini memang ketika lagi apa pakai menggunakan video, internetnya agak lambat gitu. Pak Mahfudin mungkin kamera Pak Mahfudin di Saya matikan off-kan. saja ya. Iya. Coba. Oke, saya coba share screen lagi. Saya buka live worksheet saya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang sudah kelihatan sudah Pak Bambang? Kelihatan. Oke. Iya. Jadi ketika sudah ada siswa yang mengerjakan, maka ada di notifikasi ini ada gambar lonceng. Iya. Kemudian ketika sudah ada di situ, kita klik, maka sudah ada siswa yang mengerjakan. Ini misalkan contoh nama Aska yang sudah mengerjakan. Iya. Ini soal yang kemarin. Ini jawaban Aska ya misalkan. Ini contoh soal yang lalu. Kalau soal yang baru saya share, kayaknya belum ada yang mengerjakan. Atau nanti saya coba untuk my worksheet. Kita mau coba preview. Iya, kita preview. Nah, preview ini seperti siswa ketika mengerjakan. Jadi ini misalkan nomor 1. Diklik, kemudian ini belum jalan skripnya. Nah, ini kurang di drag. Kayaknya skripnya belum jalan semua tadi ya. Kita edit dulu saja. Edit. Nah. Coba soal yang 1. Coba edit. Nah, kemudian kita akan preview. Nah, ini misalkan. Nah, ini ketika soal yang drop and down. Ini ada gambar panah. Kurang memilih salah satu jawabannya. Saya coba jawab yang salah. Kemudian ini yang drag and drop. Enggak mau ini. Seharusnya ini nempel di sini. Kemarin sudah saya coba bisa. Coba soal yang lain. Nah, ini yang join with raw. Full ya. Nah, ini pasangannya. Wala ana abituma. Kemudian ini MP3-nya. Iya, itu hanya contoh saja. Kemudian jawaban siswa yang mana? Klik misalkan. Kemudian yang yang YouTube misalkan, siswa suruh melihat. Ada film pendeknya. Ada suara Pak Bambang?
Ada. Ada ya. Oke. Ya misalkan dari video itu siswa suruh mengamati video kemudian menentukan jawabannya. Oke. Nah, kemudian setelah selesai maka klik cek finish. Maka setelah klik finish, di sini akan kelihatan jawaban yang salah gitu. Jadi siswa tidak bisa melihat ini hanya guru saja. Hanya saja kekurangan dari live worksheet ini artinya begini, setiap aplikasi atau platform pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan salah satu kekurangannya di live worksheet ini nilai akhir itu hanya 10. Berapapun soalnya, berapapun nomor soal, maka nilai akhirnya adalah 10 gitu. Jadi kalau setengahnya yang betul maka nilainya 5 dari 10. Ini jawaban yang hijau adalah yang betul. Merah salah, ini masih salah, kemudian ini betul semua, ini betul, kemudian ini salah. Saya kira itu kalau saya coba, saya kira itu saja Pak Bambang. Mungkin dari ada. Pak Budi tadi, Pak Mahfudin yang seandainya ada yang salah, dari Pak Herman saya, misalnya iya. ada jawaban yang salah kurang 1 huruf, itu bagaimana? Nah, sudah itu kalau untuk pilihan untuk isian singkat macam yang tadi ini, dia memang jawabannya harus seperti harus sesuai betul, tidak boleh ada huruf yang tak salah, kecuali perubahan huruf besar dan kecil itu tidak masalah. Oh iya. Iya. Jadi misalkan malaikat, cuman dia mungkin tulis malaika, nah itu akan terjawab salah karena tidak sesuai dengan jawaban yang ada di sini gitu. Nah ini contohnya gitu ya. Kita preview misalkan ini 9, ini 50 misalkan, kemudian di sini malaikat. Nah kita kasih betul, coba. Kemudian di sini misalkan tadi kan Madinah, jawabannya kita coba jawab Madinah. Nah, kita mau preview gitu, mau cek gitu. Kira-kira jawabannya betul atau tidak. Cek. Maka kalau cuman Madinah dia tak salah. Jadi harus Madinah. Jadi jawaban harus sama persis dengan yang kita buat. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini yang checklist tadi. Jadi yang nama malaikat yang kita checklist yang betul. Nah, kalau nama yang bukan nama malaikat kita ikut checklist, maka dia menjadi merah. Jawabannya salah gitu. Nah, kemudian ini nilainya 3 dari 10 gitu. Saya kira itu. Silakan Pak Bambang mungkin ada. Ya, terima kasih Pak Mahfudin. Saya kembali ke Resen. Ya, Pak Saleh ya, Pak Saleh Lebihari ya. Ya, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi, Pak, yang ingin saya tanyakan di sini Pak untuk skrip tadi itu Pak. Iya. Ini untuk skrip tadi Pak, apakah tidak bisa di-copy Pak? Maksudnya di-copy yang untuk A tadi Pak. Skripnya kita copy ke B, bisa ke C atau D Pak. Boleh Pak, yang di copy kotaknya langsung tidak masalah Pak. Nah, yang penting nanti misalkan A, B, C, D jawabannya A. Kemudian B dan C, A kan select titik 2 sama dengan yes. Maka ketika kotak yang di A kita copy taruh di B, kurang diganti skripnya. Kurang diganti menjadi select titik 2, no. Cuman begitu saja Pak, kurang dirubah. Di copy tidak masalah. Oh berarti bisa di-copy Pak? Iya. Ya bisa. Oh ya. Oke. Lalu Ya. Pak yang kedua Pak? Iya.
Berapa banyak siswa Pak kira-kira yang bisa mengerjakan untuk satu soal Pak? Satu lembaran worksheet-nya Pak. Semua siswa bisa mengerjakan Pak yang punya link. Ini kan ketika siswa 1 sudah mengerjakan, siswa 2 mengerjakan kan tanpa ini kan artinya apa namanya? Bukan berarti ketika soal sudah dikerjakan oleh siswa A, jawaban ada tertera di situ, tidak Pak. Jadi sama seperti soal-soal online. Jadi setiap siswa bisa mengerjakan semua dengan jawaban yang berbeda-beda siswa masing-masing, begitu Pak. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Bapak Ibu guru hebat, diingatkan bahwa link absen sudah ada di kolom chat. Jadi jangan lupakan kesempatan ini untuk mengisi daftar hadir sebagai bentuk partisipasi pada kegiatan malam hari ini. Untuk selanjutnya masih kita kembali ke kolom raise hand. Ya, Pak Narno ya, Pak Narno Sunarno. Ya, silakan Pak. Ya Pak, makasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Ini Pak Mahfud, jadi saya mau nanya ini bagaimana cara membatasi partisipasi siswa dalam mengerjakan soal? Bisa nggak kira-kira misalnya siswa mengerjakan hanya sekali gitu aja? Kemudian mungkin yang kedua, skornya tadi udah terjawab ya. Bagaimana kira-kira setting skor nilainya itu ada nggak kira-kira? Oh iya. Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjut dulu Pak ya. Iya. Oke, ini dari Bu Mariani. Silakan Ibu. Halo Ibu Mariani. Ada angkat raise hand? Ya. Ya, Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Mahfudin. Iya. Pak, ini saya mau bertanya, untuk pembagian linknya itu apa cuman di Google Team saja? Apakah bisa dibagikan lewat WA? Karena memang pada umumnya anak-anak itu fast responnya di WA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak apa itu bentuk soal yang menggunakan suara, Pak? Jadi jawaban menggunakan suara. Begitu, Pak. Terima kasih. Oh, jawabannya Ibu yang menggunakan suara ya? Iya. Oh Jadi iya. apa itu siswanya yang apa itu saya memberikan tulisan apa itu bahasa asing misalkan, nah nanti anak-anak yang menjawab pakai suara gitu maksudnya gitu. Oh. Ya, makasih. Oke. Ya. Dua Pak Mahfudin, silahkan dijawab. Oke. Pak Narno yang pertama, untuk setting skor itu tadi yang saya bilang Pak, salah satu kekurangan di live worksheet, kita tidak bisa menentukan skor. Jadi satu kali mengerjakan maka soalnya itu nilai maksimalnya adalah 10 gitu. Jadi itu salah satu mungkin dari sisi kekurangan di live worksheet. Kalau kelebihannya insya Allah banyak. Kemudian untuk membatasi partisipan, mungkin dia berapa kali mengerjakan, mungkin kita mensiasatinya bukan membatasinya, tapi kita lihat otomatis ketika menjawab di notifikasi di live worksheet kita itu akan berurutan mana yang duluan. Iya, misalkan dia dua kali, nama Bambang 2 kali misalkan. Oh berarti yang pertama ini adalah jawaban yang pertama. Paling kita menilainya di situ Pak. Belum bisa 1 kali. Kalau di Microsoft Form atau Google Form kan kita bisa batasi. Terus ini belum. Kemudian yang kedua dari Bu Mariani, untuk berbagi link bukan hanya di Microsoft Teams, tapi memang lebih mudah di WA Group. Karena pilihannya banyak. Di Google Classroom boleh, kemudian macam tadi kan saya share-nya di chat di ini, di apa namanya, Webex juga bisa begitu. Di chat.
Zoom misalkan juga bisa gitu. Kalau saya pribadi lebih enak langsung di WA group. Jadi ketika share link itu bisa langsung paste di grup WA group maupun di link-link yang kira-kira anak-anak bisa cepat respon. Kemudian kalau jawaban suara belum Ibu. Jadi kalau sejauh ini saya belum, mungkin saya yang belum tahu. Tapi kalau setahu saya memang saya belum menemukan yang jawabannya yang suara. Tapi kalau yang soalnya dalam bentuk suara itu yang saya baru sudah dapat. Oh iya. Pak Bambang. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya dari atas jawaban dari Pak Mahfudin, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Saya kembali ke ruang chat. Ini tadi Pak Narno sudah. Ini dari siapa ini? Minta video tutorialnya. Mohon dikirim. Ya, langkah-langkahnya. Link absen ada di atas Bapak Ibu. Ya, ada di kolom chat link absen. Ya. Kalau video tutorial kebetulan saya memang belum pernah bikin. Jadi kalau Bapak Ibu yang pingin video tutorial, insya Allah saya buatkan. Kemudian silahkan chat di nomor WA saya, gitu saja. Jadi nanti setelah jadi saya kirimin. Iya. Jadi kalau sudah jadi mungkin di YouTube-nya boleh tonton Pak Mahfudin. Ya, jadi silahkan ditulis nomor WA saya 0852 11 kuartet 4 26. Jadi saya ulangi 0852 11 kuartet 4 26. Jadi nanti setelah mungkin yang menghendaki videonya, saya insya Allah secepatnya saya buatkan. Artinya termasuk skripnya nanti saya buatkan mungkin di Word atau di PowerPoint yang Bapak Ibu bisa copy itu boleh. Saya kira itu Pak Bambang karena sekarang belum buat gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Ini saya yang resign sudah tidak ada. Yang di kolom chat penilaian bobot poin. Bagaimana penilaian bobot poin soal seperti soal yang tarik garis dan checklist? Ya, ini dari Pak Hermansyah ya. Iya. Pak Mahfudin ada satu ini di kolom chat tentang ini bagaimana penilaian bobot penilaian seperti soal yang tarik garis dan checklist ya bobotnya. Jadi langsung saja seperti tadi sama Pak Bambang. Jadi yang menentukan skor itu salah satu kekurangannya bukan kita tapi dari platform Liveboxit itu. Jadi memang kita serahkan sepenuhnya ke Liveboxit. Jadi kita hanya membuat kemudian men-share ke siswa, kita menerima nilai akhir itu saja gitu. Artinya kembali ke kita, mungkin untuk selingan evaluasi boleh sesekali gunakan ini atau sekali waktu gunakan yang lain itu saja mungkin Pak Bambang. Ya. Begitu Pak Herman saya. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tinggal 1 menit untuk kolom ruang pertanyaan dan diskusi. Saya lihat Pak Sutarjo tidak turun tangan atau ada yang disampaikan? Ada Pak, ada. Ya silakan. Iya, terima kasih host yang sudah memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Karena saya sudah juga mencoba dan juga ada beberapa pertanyaan yang hampir sama tadi, tapi karena saya juga belum paham benar, mohon maaf ini narasumber, ada soal yang ke-8, yang kemudian itu misalnya ada 5 item yang diberikan contoh, bagaimana bisa untuk memberikan skor ke 5 item ini. Kalau yang di nomor 1 itu kan
pilihan ganda. Nah, bisa jadi ada bobot nilainya gitu. Tapi ketika ada soal yang bentuknya seperti ini, ada item-itemnya, kalau tadi sudah dijawab oleh Pak narasumber, mungkin ini tergantung ke aplikasi Layboxit-nya. Namun saya belum paham benar kira-kira bentuk cara kerjanya seperti apa dan bentuk penskorannya yang benar seperti apa. Mohon maaf ini Pak narasumber hebat karena sudah 2 kali diberikan kesempatan. Terima kasih Pak host. Ya, silakan Pak Mahfudin. Ya, jadi sama seperti tadi jawabannya. Jadi memang untuk penskoran kita tidak bisa, bukan kita yang tidak bisa menentukan karena memang itu dari Layboxit. Kita kurang terima nilai akhirnya saja. Kemudian kalau memang supaya, jadi misalkan di nomor 8 itu ada 5 jawaban. Sebenarnya yang dilihat bukan dari nomor 8-nya, tapi dari setiap jawabannya, penskoran dari Layboxit itu. Jadi kalau saya hitung-hitung tadi, soal saya itu ada di nomor 8 ada 5, nomor 7 ada 4, nomor 6 ada 1, 5 ada 1, nomor 4 itu yang membuat garis, itu ada 4. Sebenarnya hitungnya di seperti itu, di Layboxit itu. Jadi semakin, bukan berarti nomor 8 itu hanya satu nomor, tidak. Jadi situ dihitungnya tetap 5, karena situ ada 5 jawaban. Jadi hitungnya per jawaban Pak Sutarjo. Jadi kalau untuk penentuan skor di Layboxit kita belum bisa menentukan karena memang sudah diatur oleh Layboxit itu. Terima kasih Pak Sutarjo. Ya. Baik, terima kasih narasumber hebat jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berdiskusi banyak dan untuk waktu ini tidak ada lagi yang menyampaikan dan insya Allah akan kita akhiri. Boleh Pak Sutarjo ya? Sampai jam 10, sampai jam 10. Oh, sampai jam 10 ya. Jadi masih kurang lebih 25 menit ya. Iya, masih. Berikan kesempatan. Oke. Saya mau tracking dulu untuk ya Pak Narno. Halo ya, Pak. Ya, silakan. Enggak, tadi udah, Pak. Oh, sudah. Oh, iya. Oke. Nah, sudah tidak ada yang di raise hand. Kemudian yang di share. Di kolom chat juga tidak ada. Oke. Jadi tidak ada lagi. Terima kasih. Sudah banyak ilmu yang Pak Bambang, ada ya. di kolom chat itu ada pertanyaan dari Lianto. Ya, kolom chat. Ini saya, lagi di kolom chat ini saya cek. Iya, saya bacakan aja. Iya. Mungkin Pak narasumber juga bisa hari ini. Dari Mulyanto ini, selain file PDF, file apa saja yang bisa diunggah sebagai soal untuk aturan penulisan skripnya di materi yang di-share kok tidak ada? Mungkin ada penjelasan di situ Pak narasumber. Oh iya, langsung saja Pak Bambang ya. Iya, silakan. Ya. Tadi di awal PPT itu ada 3 kategori file yang bisa diupload. Jadi ada PDF, JPG, dan PNG. Ada 3 itu yang bisa diupload. Jadi ketika kita mau upload itu sudah ada kategorinya di situ. PDF, JPG, dan PNG. Kemudian batas file maksimal 5 MB. Saya kira itu Pak Bambang. Ya.
Oke. Silahkan kalau masih ada. Mohon izin Ya. narasumber dan juga host, karena masih ada kurang lebih 20 menit ini, Iya. mungkin masih diberikan lagi mungkin 2 nomor bentuk cara kerjanya, apa namanya, latihannya mungkin Pak narasumber, kalau bisa 1 atau 2 nomor saja. Mungkin yang ini Pak Mahfudin yang pilihan ganda. Bisa. Oh, Supaya Iya. lebih jelas gitu. oke. Sampai dengan nilai. Pilihan ganda, 1 saja boleh. Misalkan, berarti saya mau bikin soal baru atau soal yang sudah ada ya? Boleh soal baru juga kalau dapat. Yang sudah ada boleh. Iya. Yang penting cara kerjanya yang kita ya. Oh iya, oke. Saya share screen lagi Pak Bambang. Silakan. Kemudian kelihatan live worksheet ya? Ya, sudah. Ada. Nah, tadi ini ketika soal yang sudah ada, nah, belum ada notifikasi, berarti belum ada yang mengerjakan. Kemudian misalkan kita akan coba membuat soal baru, sama seperti tadi, kita klik yang tengah ini, make interactive worksheet, kemudian klik get started. Nah, kemudian muncul notifikasi seperti ini, kita suruh upload file. Ini tadi yang ditanyakan di chat, formatnya JPG or PNG. Kemudian size limit 5 MB. Nah, ketika kita sebelum upload ini pun di sini ada yang bisa kita klik sebenarnya. Ada tutorial, itu cuma dalam bentuk tulisan atau video tutorial. Iya. Kalau get setter kan kita langsung bikin. Nah, tutorial misalkan kalau kita klik di situ, di sini akan muncul bagaimana kita membuat bentuk-bentuk soal, bagaimana kita menyimpan worksheet, bagaimana kita share your work. Di sini ada tutorialnya semua. Kemudian ini more option, ini pilihan soalnya sebenarnya banyak sekali. Drop down, select box, kemudian multiple choice exercise, check box, join with row. Sebenarnya di sini ada tutorialnya semua. Cuman memang kurang kita explore lagi gitu ya. Kemudian misalkan kita langsung membuat soal tadi, get started, kemudian muncul notifikasi atau kotak dialog, kita suruh ngupload file, kurang kita pilih file, nah kita ambil file yang sudah ada. Ini saya punya, saya dalam bentuk PDF, kita klik saja misalkan, oke, contoh soal nomor 3, kemudian upload. Ini soal yang tadi. Nah, ini tampilan awal sebelum kita pasang skrip. Ini soal nomor 1. Ini kita posisi di kotak yang biru. Ini untuk membuat kotak untuk membuat skrip. Nah, kemudian kita kotakin yang jawabannya. Ini kunci jawabannya adalah di D. Maka untuk A, B, dan C kita tulis select titik 2 no. Nah, tadi ada yang tanya boleh enggak di copy? Boleh. Ya, kita blok.
kita ini boleh di copy ini, cuman memang posisinya agak susah. Kalau sudah seperti ini, kita kurang Ctrl C saja, kemudian klik di ini dihapus saja dulu. Dihapus juga boleh. Tadi yang A sudah saya copy, Ctrl V, maka sudah ada 2, kurang kita drag saja ke bawah, tidak masalah. Kemudian Ctrl V lagi. Jadi ketika memindahkan itu dalam gambar dalam bentuk bintang begitu. Drag lagi. Kemudian Ctrl V lagi. Susahnya ini agak ketika mau pindah itu. Kemudian kita pindah paling bawah. Nah, karena jawaban yang paling bawah itu jawabannya, maka skripnya kita rubah. Yang tadi no menjadi yes. Itu saja. Jadi kalau kotak tidak masalah ini dipindah-pindah. Yang penting skrip di dalamnya. Nah, ini kita coba kita preview. Maka kita klik. Kita coba. Bisa nggak kita itu karena soal yang kita bikin hanya 1 ya, hanya 1 dan jawabannya betul, maka nilainya 10 gitu. Oke, kita kembali ke edit lagi. Yang soal nomor 2 ini tadi yang belum berhasil ya, kita bikin kotak, kemudian jawabannya untuk yang ini adalah CHOS CH O O-nya 2 CHOS titik 2 kemudian jawaban, misalkan wala anak kemudian garis miring wala antum, kemudian garis miring kuliah. Nah, ini jawabannya adalah kan wala anak. Nah, di depan wala anak kita kasih bintang. Nah, begitu. Oke, kita preview lagi. Ya, ini nomor 1 kita coba jawab salah. Nomor 2 kita klik. Nah, sudah jadi ya. Jadi seperti ini wala ana. Nah, kita mau cek finish. Kira-kira nilainya berapa? Nah, nilainya adalah 5/10. Kenapa? Karena nomor 1 salah. Boleh begitu Pak Sutarjo? Siap. Ya. Boleh. Oke. Terima kasih narasumber hebat. Siap. Ya. Terima kasih Pak Sutarjo. Pak host ada Pak Hamzah. Iya, ada Pak Hamzah di dalam sudah present juga. Oh iya. Diberikan kesempatan mungkin. Ya, terima kasih. Selamat bergabung ini ketua kita Gosmat, Pak Hamzah. Silakan kalau ada sesuatu yang disampaikan. Masukan ini. Ya Pak, halo. Pak Hamzah. Monitor. Pak Hamzah, monitor. Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Pak Sutarjo, masih ada yang disampaikan? Kita masih ada kurang lebih 7 menit. Kalau udah tidak ada. Oh ya, baik. Kalau udah ada, di-close aja kalau sudah. Ya, baik. Mungkin statement terakhir Pak Mahfudin tentang
live worksheet ini. Ya, terima kasih. Jadi setiap aplikasi atau platform pasti ada kelebihan dan kekurangan. Artinya proporsionallah kita dalam menggunakan supaya anak-anak bisa kita tidak jemu, tidak bosan dengan satu aplikasi saja, maka perlu kita gunakan sekali-kali live worksheet maupun platform yang lain supaya anak-anak kita lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran dari kita. Saya kira itu saja Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Pada malam hari ini materi yang begitu sangat bermanfaat dan berguna tentang penilaian dengan LKS. Kita lihat tadi ada berbagai macam model LKS yang bisa kita pilih. Salah satunya dari 8, kalau tidak salah tadi yang sudah disampaikan, atau kita bisa gunakan 8-8-nya. Jadi pada intinya adalah semua aplikasi itu memiliki kekurangan, kelebihan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik tentunya bisa memilahnya dan yang sesuai dengan keadaan kita di lingkungan sekolah atau kelas kita. Bapak Ibu sekalian, guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, hari ini, malam ini, alhamdulillah 121 partisipan sudah terdaftar. Tadi sudah kita bisa lihat bersama-sama, sudah bergabung pada event ke-17, edisi 17 GoSmart, yang alhamdulillah malam ini sudah sama-sama bisa kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian guru hebat, mari acara webinar malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.